Ya, kami lanjutkan pemirsa. Saya langsung menyapa Mas Tommy. Mas Tommy, selamat malam. Selamat malam, Afi. Iya, Mas Tommy juga tadi sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber lain termasuk keterangan dari Humas Polda Jabar. Singapura menjadi negara satu-satunya yang disampaikan oleh para tersangka. Banyak juga yang bertanya apakah iya mengingat Singapura begitu ketat dan tertib sekali secara administrasi. Sebenarnya prosedurnya seperti apa sih Mas untuk mengadopsi atau melegalkan sebuah catatan sipil di negara Singapura, Mas Tommy? Afi, sebelum menjawab itu, saya ingin menyampaikan bahwa dalam 2 minggu terakhir memang banyak sekali pertanyaan berkaitan dengan perdagangan bayi ini. Tetapi sejauh ini Polda Metro maupun Polri belum pernah berkomunikasi dengan kami dan juga belum pernah berkomunikasi dengan Singapura Police Force. Dan mudah-mudahan kasus ini tidak seperti kasus seperti tahun 2016. Ketika itu juga ramai sekali disampaikan ada perdagangan bayi ke Singapura dari Polda Batam ketika itu. Tetapi kemudian tidak ada follow up-nya karena memang agak sulit untuk bisa memahami perdagangan bayi ke Singapura yang tadi Afi sampaikan. Adopsi anak di Singapura memang dimungkinkan. Tetapi adopsi anak itu harus diajukan kepada Ministry of Social Affairs. Kemudian Ministry of Social Affairs itu akan menunjuk sebuah lembaga yang melakukan assessment kepada orang tua yang akan melakukan adopsi dan juga melakukan assessment kepada orang tua yang akan memberikan bayinya kepada orang tua adopsi. Kemudian proses itu akan memakan waktu sampai kemudian kalau kemudian lembaga sosial ini meyakini bahwa kedua belah pihak baik itu orang tua yang akan mengadopsi maupun orang tua yang akan memberikan bayinya itu dibawa ke family court. Family court lah nantinya akan menentukan apakah orang itu berhak untuk mengasuh bayi adopsi ini dan memakan waktu 1 sampai 2 tahun. Tadi Afi menyampaikan bahwa apakah semudah itu di Singapura. Singapura itu bukan negara seperti Indonesia yang banyak pintu masuknya. Kalau lewat jalur laut itu hanya 2 pintu masuk, lewat Harbourfront atau Tanah Merah. Kalau masuk lewat udara itu hanya bisa masuk lewat Changi atau dia menggunakan pesawat pribadi lewat Seletar. Tidak ada lagi pintu masuk. Dan yang kedua, Singapura itu bukan negara yang sangat luas. Singapura itu negara kota yang tempat dan penduduknya itu mereka saling tahu satu dengan yang lain. Bisa dibayangkan, Afi, kalau tiba-tiba tetangga kita yang kita kenal selama ini tidak pernah punya anak atau kemudian tidak punya bayi, tiba-tiba punya bayi, tetangganya itu akan bertanya. Tidak mungkin kemudian orang itu akan bisa mengasuh bayi. Yang kedua, rumah-rumah Singapura itu kecil, Afi. Jadi orang yang boleh punya atau bisa mempunyai anak itu kalau kemudian di rumahnya itu juga tersedia kamar yang memadai. Nah, ini hal-hal yang menurut saya ada beberapa kejanggalan yang perlu didalami lagi oleh Polda Metro Jaya. Kalau kemudian orang Singapura ingin punya anak, Afi, mereka kenapa harus adopsi? Karena kalau orang punya anak di Singapura, pemerintah Singapura itu memberikan uang untuk membesarkan anak. Satu bayi itu 10.000 dolar Singapura, 100 juta. Kenapa untuk sesuatu yang akan dia dapat 100 juta mau mengeluarkan uang antara 11 sampai 16 juta? Jadi banyak hal yang menurut saya itu harus diklarifikasi. Apakah betul orang itu akan melakukan perdagangan bayi ke Singapura? Yang kedua yang juga harus menjadi perhatian, Afi, orang Singapura itu 75% itu Chinese. Sekarang jadi pertanyaan, bayi-bayi itu rasnya apa? Kalau kemudian rasnya itu, mohon maaf, Melayu misalnya, tiba-tiba orang tuanya itu adalah Chinese, itu kan udah ketahuan bagaimana mungkin ada anak ya tanpa melalui proses adopsi yang legal, tiba-tiba punya anak yang warna kulitnya saja berbeda gitu, Afi. Jadi menurut saya isu-isu yang dia sampaikan ini apalagi berkaitan dengan Singapura itu menjadi tanda tanya. Saya sekarang ditanya oleh wartawan-wartawan The Straits Times, apakah betul isu yang dilemparkan oleh Polda Metro Jaya? Saya sampaikan bahwa kami masih menunggu permohonan atau permintaan dari Polda Metro maupun Polri untuk dilakukan kerjasama. Sekali lagi
saya kira yang harus dilakukan sekarang adalah memang kalau memang betul ada perdagangan bayi ke Singapura, itu bisa dilakukan kerjasama antara kepolisian dengan Singapore Police Force. Saya kira Mas, itu, Afi. baik, Mas Tommy, kalau tadi penjelasan Mas Tommy begitu runut bahwa tidak semudah itu baik dari administratif maupun juga aspek lingkungan di Singapura untuk tiba-tiba ada bayi yang bisa dipelihara atau diangkat anak oleh warga Singapura. Ada kemungkinan transit. Apakah itu memungkinkan Singapura sebagai tempat transitnya? Mengingat tadi begitu ketatnya peraturan dan pengawasan di sana. Tapi kalau bayi itu mau masuk ke Singapura, anak di bawah 11 tahun itu harus didampingi oleh orang tuanya. Pasti dia akan ditanya oleh pihak ICA, pihak imigrasi. Dan kalau kita lihat Singapura, di titik manapun selalu ada peringatan. Kalau Anda menemukan atau melihat ada orang masuk Singapura lewat jalur laut, tolong beritahu kepada polisi setempat. Dan kemudian Singapura, hampir seluruh Singapura itu ada CCTV-nya. Jadi agak sulit kalau orang itu diselundupkan. Dia harus resmi masuk. Tetapi kalau sudah masuk Singapura, tiba-tiba orang tuanya keluar, tapi anaknya tidak dibawa, pasti orang tua itu akan ditanya oleh pihak imigrasi. Jadi sekali lagi banyak hal-hal yang perlu didalami lagi dalam kasus ini. Yang tadi saya katakan, mudah-mudahan tidak seperti kasus 2016, Afi. Polda Batam melemparkan isu yang sama, tetapi tidak ada follow up-nya karena memang tidak pernah ada perdagangan bayi ke Singapura. Baik, Mas Tommy, terima kasih untuk penjelasannya. Saya langsung lempar ke Humas dari Polda Jabar. Mungkin tadi beberapa kali Pak Dubes mengatakan Polda Metro Jaya, yang dimaksud adalah Polda Jawa Barat. Pak Hendra, tadi Anda mendengarkan sendiri penjelasan dari Duta Besar Indonesia untuk Singapura bahwa sangat sulit gitu untuk bisa membawa bayi atau anak masuk ke Singapura dengan begitu ketatnya administrasi yang ada. Apakah terlalu dini bagi Polda Jabar untuk langsung mengungkapkan bahwa 15 bayi disampaikan oleh Humas ini, disampaikan oleh Polda, berubah status warga negara, bahkan bukan hanya masuk ke kawasan, berubah status warga negara menjadi warga negara Singapura? Ya baik, jadi ini memang menarik sekali ya, dengan informasi terbaru dari Dubes RI Pak Suryo Pratomo tadi itu. Jadi bukan terbaru, harusnya Bapak mungkin perlu komunikasi karena tadi Pak Dubes katakan belum ada komunikasi dari pihak Polda Jawa Barat ke Kedutaan Besar di Singapura, Pak Hendra. Kami sampaikan kepada Mbak Afi ya bahwa kita koordinasinya kita dengan Hubinter ya. Jadi kita karena Polda Metro ini, Polda Metro yang tadi disampaikan itu adalah Polda Jabar ya, Pak Suryo Pratomo. Dan kami saat ini tetap berkoordinasi dengan imigrasi, berkomunikasi dengan Dukcapil, berkoordinasi dengan Polda Metro. Dalam ini mohon maaf ya, itu bukan Polda Metro tapi dengan Hubinter, di mana kewenangan kepolisian kita harus ada kerjasama dengan mereka. Nah di sini ini bukan isu ya, tetapi fakta-fakta ya. Saya kembali lagi kepada fakta-fakta dari keterangan tersangka dan saksi-saksi yang disampaikan kepada kita. Ya. Kalau seandainya ini isu yang dilampiaskan oleh si tersangka maupun juga saksi-saksi ini bukan isu, tapi karena hasil penyidikan kita, di mana dari keterangan 4 tersangka yang kita dapatkan, saudari JFK, kemudian saudara Anyet, ya, saudara Visian, saudara DW, ya, kemudian ada A, ini bahkan ada AQ, ini 6 orang ini yang bersangkutan mengantarkan bayinya sampai kepada Singapura gitu. Sehingga di sini adalah keterangan-keterangan tadi itu, sehingga bayi itu ke Singapura gitu. Lewat jalur apa Pak? Jalur udara? Dari bandara Soekarno-Hatta. Ya, jadi di sini, nah dari keterangan inilah akhirnya yang Bapak dikatakan isu ini, kalau bagi kami adalah merupakan fakta daripada keterangan dari mereka. Ini mungkin tentu saja dengan prosedur yang disampaikan tadi itu menjadi menarik. Ini harus kita bongkar celah-celah apa yang bisa membuat sampai ke sana itu. Nah, ini baik, kita tunggu follow up-nya ya Pak. Tadi permintaan Pak Dubes juga jangan sampai kemudian isu saja. Kita tunggu follow up lebih jauhnya seperti itu.
Ya, Soli, silakan, pasti. silakan Kami Mas siap Soli. membantu kalau memang buktinya ada, apalagi kalau kemudian Bapak bisa sampaikan bahwa paspor dari bayi itu adalah paspor Singapura, Pak. Apakah Bapak bisa melihat bahwa paspor yang digunakan oleh bayi-bayi itu paspor Singapura apa paspor Indonesia, Pak? Paspor Indonesia, Pak. Yang Oh, Indonesia. Indonesia. Iya. Baik. Bisa nanti komunikasi bisa dilanjutkan antara Duta Besar Indonesia untuk Singapura dan juga pihak Polda Jawa Barat. Pemirsa, kami harus jeda. Usai jeda kami lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.